Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadiahkan pada pagi yang bergembira, pagi yang bahagia ini sebuah video dulu. Setelah itu kita penasaran siapakah seorang ahli hukum yang kalimatnya kita unggah ya. Langsung kita jadikan judul. Kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lepas dulu ya biar volume suara saya terdengar aslinya. Kopi hukum kali ini kita membahas tentang pasal penghinaan, khususnya apa yang diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, baik yang di pasal 27 ayat 3 maupun di pasal 28 ayat 2 yang telah menjerat begitu banyak orang. Nah, ada satu peristiwa menarik, khususnya adalah pernyataan dari Kapolri Listio Sigit Prabowo, di mana dia mengatakan bahwa pelapor Undang-Undang ITE harusnya orang yang bersangkutan. Nah, saya tepat sebagai ahli pidana saya mengatakan memang pada prinsipnya pasal-pasal yang diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu sesungguhnya jenisnya adalah penghinaan yang menginduk pada pasal KUHP, khususnya pasal 310, 311, 315, 317, dan 319. Jadi dari fakta ini tidak bisa orang melaporkan dia tidak merasa dirugikan, Kak. Apa sih yang dimaksudkan delik aduan? Delik aduan itu hanya bisa dituntut oleh negara kalau orang yang berhubungan langsung atau yang diakibatkan langsung dari pernyataan atau peristiwa pidana tersebut merasa dirugikan. Jadi kalau yang dituduh itu misalkan menuduh seorang presiden, maka bukan wakilnya yang melapor, bukan kuasa hukumnya, tapi presiden sendiri. Begitu juga kalau itu ditujukan kepada tokoh X, maka tokoh X itu sendiri yang membuat laporan atau pengaduan pidana, dan Pak SBY memberi contoh yang bagus pada saat itu, ya. Dia datang sendiri. Oleh karena itu, Undang-Undang ITE ini kan sudah 2 kali revisi, yang pertama 11 2008, kemudian direvisi dengan 19 2016. Maka saya berkeinginan apa yang disampaikan oleh Kapolri, pertama adalah semua tahanan itu dilepaskan dulu, ya, karena memang sudah salah, hukum acaranya salah. Bagaimana mungkin perbuatan pidana, tanggung jawab pidana bisa dialihkan kepada orang lain yang tidak berhubungan sama sekali. Jadi sangat disayangkan, walaupun itu sudah terlambat, sampai ada orang dilaporkan karena Undang-Undang ITE meninggal dunia, ya. Itu Ustadz Mahir. Kita semua turut berdosa. Oleh karena itu, supaya kita tidak berdosa, pertama itu delik aduan harus orang yang merasa dirugikan langsung yang melapor. Kerabat Neno, kita sudah akan terhubung dengan narasumber kita yang langsung, yang tadi hadir ada di layar kita melalui video yang beliau buat sendiri. Tetapi pagi ini betul-betul saya tercerahkan dengan kalimat-kalimat, ya. Beberapa punch-nya adalah kita ikut berdosa loh. Aduh, saya bilang, saya ikut berdosa juga nih. Ya, kalau kita nggak mengetengahkan, ya, kulil haqqa walau kana murran. Saya sudah terhubung insya Allah dengan Pak Dr. Taufik. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bunda Neno, apa kabar nih? Sehat nih? Alhamdulillahirrabbilalamin, Dokter Taufik. Walaupun kita belum bisa Zoom ya, tapi di layar iya sudah ada wajah Dokter Taufik yang iya. Suara saya jelas enggak, Bunda? Suara saya jelas enggak? Jelas sekali, Dokter. Jelas aja. Alhamdulillah. Iya. Jadi pertama begini, hukum itu berlakunya menganut 2 asas. Satu, asas legalitas. Tiada pidana tanpa kesalahan, di mana diatur di pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian yang kedua, ahli pidana selalu menyebut bahwa berlakunya hukum itu juga mendasarkan pada due process of law. Apa itu? Bahwa menegakkan hukum itu harus dengan cara-cara yang tidak boleh melanggar hukum. Nah, kembali kepada pernyataan bahwa dengan statement dari Kapolri pertama beberapa hari sebelumnya kan dia mengatakan, saya nggak tahu nih dia nonton video saya atau tidak, saya nggak ngerti, tapi yang pasti saya memang menyampaikan bahwa delik yang diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ya, Undang-Undang 19 2016 Yungto Undang-Undang 11 2008 itu memang jenisnya atau kelompoknya itu adalah kelompok
penghinaan. Kelompok penghinaan itu sebelum berlakunya Undang-Undang ITE sudah ada, diatur di mana? KUHP, di pasal 310, 311, kemudian 315, 317, dan 319. Nah, sekarang kita bicara tadi due process of law, ya, who make to clear, ya. Bagaimana kita bisa menjelaskan, membuat semuanya jelas. Bahwa ketika kita berurusan dengan hukum, ada satu pertanyaan dulu, ini asas universal. Apa kedudukan hukumnya atau legal standingnya apa? Satu ketika misalkan saya menuduh Mbak Neno, saya menghina Mbak Neno, maka yang bisa melaporkan atau memberikan tanggapan atau keberatan atas pernyataan saya, ya namanya Neno Warisman, bukan orang lain, bukan kuasanya. Kenapa? Karena di dalam hukum itu kewajiban pidana dan tanggung jawab pidana tidak bisa dialihkan. Saya memberikan satu contoh kasus. Ketika orang dijadikan tersangka, kemudian dia dikenakan tahanan dan akhirnya ditangguhkan. Saat ditangguhkan itu polisi selalu meminta tolong wajib lapor. Kan nggak bisa wajib lapornya diwakili anaknya, diwakili pacarnya, diwakili kuasa hukumnya. Nggak bisa, dia datang sendiri. Karena itu berkait dengan perbuatan hukum. Nah, kembali kepada tadi pertanyaannya Mbak Neno Warisman, bagaimana pendapat Pak Taufik kaitannya dengan Undang-Undang ITE? Kalau seorang pelapor tidak memiliki legal standing, tidak punya kedudukan hukum, dia kan tidak punya akibat hukum. Masa saya menghina seorang Neno Warisman yang teriak-teriak, yang marah-marah, yang lapor polisi, bukan Neno? Di mana unsurnya? Karena kan nggak mungkin tanggung jawab dan kewajiban saya kepada Neno beralih tanggung jawab dan kewajiban saya kepada orang lain. Itu filosofi hukumnya. Jadi oleh karena itu pernyataan Kapolri itu baru bernas, baru memiliki arti kalau ditindaklanjuti di unsur di bawahnya, dimanapun lah, di Polsek, di Polres, di Polda, semua tahanan yang berkait dengan Undang-Undang ITE itu harus dikeluarkan lebih dulu. Di dalam hukum itu berlaku asas. Apabila ada peraturan baru yang lebih menguntungkan, maka seorang tersangka, seorang terdakwa harus mendapatkan keuntungan itu. Kita tidak bisa memberlakukan hukum yang lebih berat, nggak ada, tidak dikenal, ya. Kemudian yang kedua, kan ada proses-proses yang sekarang masih di kepolisian. Itu ada ustadzah itu dulu yang membuat status di WhatsApp, ditahan. Perkaranya belum berlanjut. Nah, sekarang dikeluarkan. Bagaimana caranya? How to release? Bagaimana membebaskannya? Itu kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya menemui kepolisian di mana tempat dia menahan. Bahwa tuh surat dari Kapolri itu dilampiri permohonan penangguhan penahanan. Itu baru keren namanya. Kalau Pak Kapolrinya teriak-teriak, ternyata di bawahnya tidak bergeming, ya sama saja. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi bahwa orang yang tidak punya legal standing, tidak punya kedudukan hukum, tidak bisa merasa keberatan. Itu apa namanya? Itu namanya topeng monyet yang tidak ditanggap. Ditanggap itu bahasa Jawa, tidak dibayar, tapi dia joget sendiri, nggak bisa. Mana ada orang suruh bayar. Jadi begitu Mbak Neno, ya, pembuka katanya, ya. Baik.